البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Pembahasan yang terakhir kita selesaikan adalah mengenai permasalahan yang ke-34, yaitu bahwasannya termasuk ritual atau perilaku orang-orang jahiliyah, mereka berkelompok-kelompok, kemudian masing-masing kelompok mengaku dirinya yang paling benar. Nah, namun pengakuan tersebut tidak diiringi dengan bukti atau burhan atau dalil, sekedar hawa nafsu saja. Nah, itu yang kemarin kita selesaikan. Karena kalau seandainya mereka mengaku berada di atas kebenaran, tentunya mereka harus punya bukti dan dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka itu benar. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara dituntut untuk mendatangkan dalil manakala mereka mengatakan bahwasannya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia itu Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian Allah Ta'ala katakan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, datangkanlah burhan kalian, bukti kalian, jika kalian benar-benar jujur dan benar. Jika kalian itu jujur atau benar, buktinya mana? Nah, buktinya mana? Dalilnya mana? Jika kalian mengatakan bahwasannya tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud ataupun orang Nasara, mana buktinya? Seruan seperti ini tidak diterima kecuali dengan dalil. Manakala seruan tersebut tanpa dalil, maka la tuqbal, tidak diterima. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya, permasalahan yang ke-35. Yaitu permasalahan yang ke-35 ini nanti mengenai perkara yang sangat jelek dan juga barakallahu fikum sangat hina, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dan juga tuduhan keji mereka bahwasanya Allah Taala memerintahkan perkara fahisyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara yang keji. Nah, padahal Allah Taala tidak pernah memerintahkan perkara yang keji. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid rahimahullah taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, Al-mas'alatu al-khamisatu wa thalathun, permasalahan yang ke-35, At-ta'abbudu bi kashfil aurat. Nah, jadi mereka termasuk ritual orang jahiliyah, mereka beribadah dengan membuka aurat-aurat mereka atau mensingkapkan aurat-aurat mereka. Dalam artian telanjang gitu ya, kisahnya ketika mereka tawaf di Baitillahil Haram, keliling Ka'bah, mereka telanjang. Karena mereka beranggapan bahwasanya pakaian-pakaian yang mereka bawa, yang mereka datang dari negerinya atau dari kampungnya, ketika sampai di kawasan tawaf tersebut, menurut mereka pakaian tersebut kotor, penuh dengan dosa dan semisalnya, akhirnya dilepas di luar, luar perbatasan haram. Nah, luar perbatasan, barakallahu fikum, Makkah tersebut atau Ka'bah. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka berkeyakinan bahwasanya tawafnya lebih bagus kalau dengan telanjang. Nah, padahal ini adalah hias-hiasan syaitan. Nah, bagaimana beribadah dengan telanjang? Kita lihat di sini. Permasalahan yang ke-35 adalah at-ta'abbudu bi kashfil aurat. Nah, beribadah dengan mensingkapkan atau membuka aurat-auratnya. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Tuduhan yang sangat keji. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang yang sampai tingkatan puncak kejelekannya, mereka mengatakan apa? Demikianlah kami menjumpai bapak-bapak kami
Dan Allah Ta'ala itu yang memerintahkan kami, katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kami, nah barakallahu fikum, untuk berbuat perbuatan fahisyah tersebut. Jadi perbuatan fahisyah itu Allah Ta'ala yang memerintahkan, kata mereka. Tapi ya, kita lihat penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Asy-syarh, yata'abbadu ahlul jahiliyati bikashfil aurati fit tawaf. Ya, penduduk atau orang-orang jahiliyah mereka beribadah dengan membuka aurat-aurat mereka. Nah, fit tawaf, yaitu ketika tawaf, ketika mereka berkeliling mengelilingi Ka'bah. Nah, li'anna syaitana zayyana lahum, dikarenakan setan itu menghias-hiasi untuk mereka, anna man lam yakun min ahlil haram, bahwasanya orang yang bukan termasuk penduduk haram, ya penduduk Mekah dan Madinah misalkan, wajah minal afaq, dan datang dari penjuru yang berbagai macam penjuru, atau datang dari na'am barakallahu fikum arah atau dari negeri yang bukan termasuk negeri haram, fa innahu la yadkhulul haram bisiyabihi, maka tidak boleh masuk ke negeri haram tersebut dengan pakaiannya allati ja'a biha, yang dia membawa na'am dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian-pakaian yang mereka bawa dari kampungnya atau dari negerinya itu pakaian yang kotor gitu loh. Jangan dibawa masuk. Kenapa? Li'annahu 'asallaha fiha. Karena na'am orang tersebut telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan pakaiannya tadi. Na'am, fa in wajada min ahlil haram man yu'tih. Namun kalau seandainya salah satu di antara mereka menjumpai dari ahlul haram, ya penduduk Mekah dan Madinah, nah barakallahu fikum, atau penduduk Mekah menjumpai ada yang menyuti, ada orang yang memberikan pakaian sauban, nah menyuti sauban yalbasahu, nah, ada orang yang memberikan pakaian untuk dipakai, wa yatufa biha, nah, kemudian dia bertawaf dengannya. Wa illa, dan jika tidak ada yang beri, fa innahu yakhla'u thiyabahu, maka sungguhnya orang tersebut melepaskan pakaiannya inda hududil haram, nah ketika sampai di perbatasan haram. Wa yadkhulu 'uryanan, kemudian dia masuk dalam keadaan telanjang. Kada zayyana lahumus syaitan, demikianlah setan itu menghias-hiasi di hadapan mereka. Hina ma fa'alu fahadil fahisha qalu, kemudian tatkala mereka melakukan perbuatan keji ini, perbuatan mungkar ini, qalu, mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Tuduhan yang sangat keji lagi. Kata mereka, kami menjumpai barakallahu fikum, bapak-bapak kami berada di atas fahisyah ini. Mereka ketika beribadah, barakallahu fikum, melepaskan pakaian mereka. Wallahu amarna biha, sedangkan Allah Ta'ala itu juga yang memerintahkan kami dengan perbuatan fahisyah tersebut. Bayangkan tuduhan yang sangat keji. Jadi waktu itu ya orang-orang jahiliyah ketika tawaf itu telanjang mereka, meyakini pakaian mereka itu pakaian yang kotor, karena seringkali dengan pakaian tersebut mereka gunakan untuk berbuat dosa, sehingga ketika mereka sampai di perbatasan al-haram ini, mereka lepaskan bajunya, kemudian mereka masuk dalam keadaan telanjang. Sehingga dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, salah satu di antara mereka mengungkapkan apa? Ungkapan yang ketika mereka tawaf, tidak saling melihat, mereka tidak saling melihat kemaluan atau aurat yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan apa? Al-yauma yabdu kulluhu aw ba'duhu wa ma bada minhu fala uhillu. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau seluruhnya, maksudnya nampak kemaluannya atau nampak auratnya sebagiannya atau seluruhnya. Dan yang nampak darinya maka tidak aku halalkan. Maksudnya tidak dihalalkan untuk melihat. Ya memang waktu itu mereka tidak saling melihat, tapi apa? Tapi beribadah dengan telanjang seperti ini kan perkara yang barakallahu fikum, perkara yang keji. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fangduru kaifa summiya kashful aurah. Maka lihatlah bagaimana dinamakan dengan membuka auratnya. Fahisyatan dinamakan dengan fahisyah. Jadi membuka aurat, menyingkapkan auratnya termasuk fahisyah, perbuatan keji. Wahiyya ma tanaha qubhuhu, yaitu perkara atau perbuatan yang sampai puncak apa? Sampai puncak kejelekannya. Jadi kejelekannya sampai puncak sekali, perbuatan sangat keji. Jadi fahisyah itu wahiyya ma tanaha qubhuhu, yaitu perbuatan yang apa? Yang mencapai puncak kejelekannya. Wa katsirun minan nasi fi hadzal zaman ya'tabirunahu ruqiyan wa tahadduran. Namun kebanyakan manusia di zaman ini, mereka menganggap perbuatan tersebut adalah ruqiyan wa tahadduran. Barakallahu fikum, ini istilah mereka. Barakallahu fikum. Padahal barakallahu fikum hafizakumullah, kalau mereka menuduhkan bahwasanya Allah Ta'ala merintahkan perkara fahisyah tersebut, atau bahkan bapak-bapak mereka dahulu melakukan perbuatan fahisyah tersebut, itu bukan dalil. Kalau bapak-bapak mereka melakukan perbuatan tersebut kemudian diikuti, perkara yang sangat keliru. Adapun Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Tidak memerintahkan sedikit pun perkara
maksiat atau perkara fahisyah barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang berbuat fahisyah pun orang-orang yang berbuat kekejian kemudian dia bertobat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ampuni. Namun kalau sudah menisbahkan seperti ini berbahaya sekali. Allah taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru, kemudian mereka beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus tidak berada di atas perbuatan yang mereka kerjakan berupa kemaksiatan, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Inilah keadaan orang-orang yang baik. Ketika terjatuh dalam perbuatan fahisyah, perbuatan keji, maka dia langsung ingat kepada Allah Taala dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Summa raddallahu alaihim biqaulih, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan ucapannya, "Qul innallaha la ya'muruhu." Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan mereka sedikit pun bil fahsya, dengan perkara-perkara atau perbuatan keji. Ay la yashra'u li ibadihi kashfal aurat. Maksudnya adalah Allah taala tidak mensyariatkan untuk hamba-hambanya menampakkan atau membuka aurat-auratnya. Wa innama syara'a lahum satraha, dan hanya saja Allah taala merintahkan bagi mereka untuk menutup aurat tersebut. Lima fi dzalika minal bu'di 'anil fitnah, dikarenakan hal itu merupakan perkara yang menjauhkan dari fitnah, wa adamil wuqu' fil jara'im al khuluqiyyah, dan juga termasuk apa? Barakallahu fikum, termasuk faktor yang menghalangi untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara kriminalitas atau kejahatan yang sifatnya khuluqiyah, akhlak. Mungkin pemerkosaan atau mungkin barakallahu fikum kejahatan terhadap wanita dan semisalnya. Waqad kadzabu 'ala Allah, dan sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu 'alaihi bighairi ilmin, dan mereka mengatakan barakallahu fikum hal itu tanpa dasar ilmu. Fahtajju bihujjatain batilatain, kemudian mereka pun apa? Mereka pun mencari hujah atau menjadikan hujah dengan dua hujah yang kedua-duanya batil. Hujah pertama apa? Hujah pertama kita lihat nanti, ihdahuma abtalu minal ukhra. Salah satu di antara dua hujah tersebut lebih batil daripada yang satunya. Al-ula, yang pertama, perhatikan hujah mereka yang batil ini. Hujah mereka yang batilah ini. Jadi mereka berhujah dengan apa? Bihujjatain batilatain, dengan dua hujah yang batil. Yang pertama, al-ula wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan, kami menjumpai bapak-bapak kami itu melakukan hal ini. Bapak-bapak kami itu dahulu berada di atas apa? Di atas perkara ini. Tawaf dengan telanjang tadi. Wasaniyah a'dzam wa akhtar, yang kedua lebih parah lagi. Yang kedua lebih parah lagi. Yang pertama sudah bahaya, yang kedua lebih besar dan lebih berbahaya. Wallahu amarna biha, menuduh langsung, mengatasnamakan Allah Taala. Dan Allah lah yang telah merintahkan kami dengan perbuatan keji tersebut, perbuatan fahisyah tersebut. Kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa taala, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faradda 'alaihim subhanahu biqaulih, kemudian Allah taala pun membantah ucapan mereka dengan firman-Nya, "Qul," katakanlah, "innallaha la ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan kepada perkara-perkara yang keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berbicara atas nama Allah taala dengan perkara yang kalian tidak mengetahuinya? Perkara yang sangat berbahaya seperti ini. Wal qawlu 'ala Allahi bila ilmin jarimatun khatiratun jidda. Sedangkan berbicara tentang Allah taala atau berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu merupakan jarimah, kriminalitas atau kejahatan yang sangat berbahaya. Sekali, barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali. Hati-hati barakallahu fikum, karena masalah agama ini tidak boleh sembarangan. Barakallahu fikum, harus dilandasi oleh ilmu. Harus dilandasi oleh apa? Oleh ilmu kita berbicara. Berkaitan masalah agama ini halal, ini haram, semuanya butuh ilmu barakallahu fikum, tidak sembarangan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai hal itu dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, "Wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin." Tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. "Wala yu'ina man takallama fid din bila ilmin."
Tidak boleh juga menolong orang yang ingin berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Au adkhala fid din ma laysa minhu. Atau menolong orang yang ingin memasukkan dalam agama ini perkara yang bukan termasuk bagian dari agama. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Hati-hati karena perkara itu perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang sepele. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau, "Tsumma bayyana subhanahu ma nahaa anhu faqal." Kemudian, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara yang Allah taala larang darinya, faqal. Seraya Allah taala berkata atau berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan." Katakanlah, hanya saja Rabbku telah mengharamkan seluruh perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fal fawahishu jam'u fahisyah. Al fawahish itu jamak dari fahisyah. Kata Syekh Shalal Fauzan, perhatikan, wa hiya al ma'siyatu al mutanahiyatu fil qubhi. Yaitu fahisyah itu adalah makna terjemahan bebasnya apa? Fahisyah itu perbuatan keji. Wa hiya maknanya adalah al ma'siyatu al mutanahiyatu fil qubhi. Yaitu perilaku atau perbuatan maksiat yang sampai mencapai puncak kejelekannya. Jadi maksiat al-mutanahiyah. Jadi maksiat yang apa? Yang mencapai puncak fil qubhi, dalam kejelekan. Wa minha kashful aurah. Di antaranya adalah membuka aurat atau menyingkapi atau menyingkap aurat atau menyingkapkan auratnya. Ma dhahara minha alaniyatan amaman nas. Baik itu perbuatan keji yang di hadapan manusia terang-terangan. Wa ma batan ma fa'alahu al-insan khufiyatan bainahu wa bainallah. Atau perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sembunyi-sembunyi, tersembunyi antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah taala haramkan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan mereka dan juga Allah taala mengharamkan, wa barakallahu fikum, kalian berbuat kesyirikan kepada Allah taala ma lam yunazzil bihi sultana, pada perkara yang memang Allah taala tidak menurunkan padanya bukti atau burhan. Ini maksudnya adalah sifatun kasyifah, sifat yang fungsinya untuk menjelaskan sebelumnya, bukan maknanya bahwasannya kalau ada burhannya, ada buktinya boleh. Karena semua kesyirikan itu berarti menunjukkan tidak ada burhan dan bukti di situ dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala tidak turunkan padanya bukti. Yakni hujjatan. Fallahu ma anzala li ahli syirki hujjatan abada. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada pelaku kesyirikan satu hujjah pun selama-lamanya. Innama anzalal hujjata 'ala tauhid. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujjah terhadap apa? Terhadap tauhid. Amma syirku fallahu naha anhu subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan tersebut. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Itulah keadaan barakallahu fikum orang-orang jahiliyah yang mereka berupaya untuk menisbahkan perbuatan keji, perbuatan maksiat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan Allah lah yang memerintahkan kami dengan hal tersebut atau perbuatan tersebut. Namun itu tuduhan yang sangat barakallahu fikum tidak ada unsur kebenaran sama sekali. Tuduhan yang sangat fatal dan berbahaya barakallahu fikum. Terkadang juga mereka menisbahkan kepada nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Sehingga mereka mengatakan apa? Wajadna 'alaiha abana. Kami menjumpai bapak-bapak kami dahulu seperti ini keadaannya. Di atas syariat ini, di atas panutan seperti ini, ajaran seperti ini. Berarti menunjukkan bahwasanya mereka jauh daripada ad-dalil. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah orang-orang jahiliyah yang mereka sandarannya patokannya adalah hawa nafsu atau akal belaka, bukan kepada dalil. Karena dalil itu adalah yang inti yang kita barakallahu fikum kita cari atau yang kita upayakan barakallahu fikum dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami agama ini. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.